Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazila Nisa Miranda dengan NIM 210300124130072. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sifat curah minyak mentah. Yang pertama merupakan data 21 minyak mentah di mana terlampir pada tabel 2.3 yang menyajikan sifat massal dari 21 minyak mentah terpilih. Contohnya sendiri adalah minyak Athabasca dari Kanada yang termasuk minyak berat dengan berat jenis lebih dari satu serta kadar sulfur 4,8% dan nitrogen 0,4%. Sebaliknya, minyak tapis dari Malaysia memiliki sulfur sangat rendah yaitu 0,028% sehingga tergolong sebagai minyak manis. Minyak mentah Cina seperti Shengli dan Taohe mengandung nitrogen yang relatif tinggi yang dapat menyulitkan proses pemurnian karena membentuk amonia dan mempercepat korupsi. Selanjutnya merupakan minyak acuan. Di sini kita memakai WTI dan brand dari Laut Utara yang biasanya digunakan sebagai patokan harga minyak mentah dunia. Kedua minyak ini sendiri dia memiliki kadar sulfur dan nitrogen yang relatif rendah dibandingkan dengan minyak lainnya. Sehingga minyak mentah dengan gravitasi API rendah, sulfur tinggi dan kadar asam yang tinggi akan dijual dengan diskon besar dibandingkan minyak acuan tersebut. Selanjutnya, terdapat hubungan sulfur dan nitrogen dengan API, di mana terlampir pada gambar 2.7 yang menjelaskan tentang sulfur dan nitrogen versus gravitasi API untuk minyak minyak mentah terpilih. Garis korelasi teratas adalah untuk nitrogen dan garis bawah untuk sulfur. Secara umum, kandungan sulfur dan nitrogen sendiri dalam minyak mentah berkorelasi terbalik dengan gravitasi API. Sehingga semakin ringan minyak atau API-nya yang tinggi, semakin rendah kadar sulfur dan nitrogennya. Namun, sebaran data untuk sulfur cukup cukup lebar, sehingga korelasinya tidak terlalu kuat seperti ditunjukkan pada gambar 2.7. Selanjutnya merupakan pengaruh titik potong pada residu. Seperti terlampir pada tabel 2.4 yaitu sifat minyak mentah Meksiko dan residunya pada titik potong yang berbeda. Kita mengambil contoh pada minyak mentah Meksiko, di mana semakin dalam titik potong distilasi dari 650 derajat Fahrenheit ke 1050 derajat Fahrenheit, maka gravitasi API menurun drastis dari 31,6 menjadi 7,1. Sebaliknya, kadar sulfur, nitrogen, viskositas, dan residu karbon kontrasot meningkat tajam. Hal ini menunjukkan bahwa fraksi residu memiliki sifat yang jauh lebih berat dan lebih kompleks daripada minyak mentah utuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai komersial minyak mentah sangat ditentukan oleh sifat curahnya, gravitasi API, kadar sulfur, nitrogen, dan juga viskositas. Minyak berat dan asam lebih murah karena memerlukan biaya pemrosesan yang lebih tinggi. Minyak Cina dengan nitrogen tinggi menjadi tantangan tersendiri karena dapat menyebabkan korosi. Fraksi residu dari distilasi dalam memiliki sifat yang sangat buruk sehingga perlu diolah lebih lanjut di kilang konversi. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.